أستغفر الله لا إله إلا هو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال، dan barang siapa mengatakan kalimah kufur di situ. Wa ba'du qala, dan barang siapa mengata kalimah kufur dan disangkanya bahwasanya ia menghendaki yang lain daripada yang dikatanya, maka orang itu jadi kafir pada zahir dan batin. Demikianlah yang disebut Syekh Muzajjid di dalam kitab Ubab, Ibab, dan yang disebutkan Syekh Ismail bin Al-Muqri dan Syekhul Islam di dalam Raudhut Talib dan syarahnya Asnal Muttalib. Barang siapa mendustakan Nabi atau menyangkal satu ayat daripada segala ayat Al-Quran yang ijma' segala ulama atasnya, mengisbatkan dia atau menambahi satu kalimah di dalam Al-Quran, serta diiktikadkannya akan dia suatu ayat daripadanya, atau meringan-ringankan Nabi dengan menyumpah atau lainnya, atau diringan-ringankan sunnah Nabi, seperti bahawa dikata baginya, kerat olehmu kukumu, kerana mengerat kuku itu sunnah Nabi, maka jawabnya, tiada mahu aku mengerat dia, dan jika ada ia sunnah Nabi sekalipun, maka orang itu jadi kafir. Dan barang siapa menghalalkan yang haram dengan ijma', seperti zina dan liwat dan minum arak dan mencuri, atau mengharamkan yang halal dengan ijma', seperti berjual beli dan nikah, jadilah ia kafir. Dan barang siapa menafikan wujub yang diwajibkan dengan ijma', seperti sembahyang 5 waktu dan puasa Ramadan dan zakat dan haji, atau mewajibkan yang tiada wajib dengan ijma', seperti menambahi sembahyang yang ke-6 atau wajib puasa Syawal, maka iaitu jadi kafir. Dan barang siapa mendakwa ada Nabi kemudian daripada Nabi kita, atau membenarkan orang yang mendakwa dirinya jadi Nabi, maka ia itu jadi kafir. Okey, kita sambung lagi pengajian kita dalam Tahqiqul Aqidah. Sekarang istilah itu Walid munculkan.
apa yang disebutkan sebagai tahqiqul aqidah wa tahqiqul iman. Istilah pada menggambarkan bahawa iman kita berada di tahqiq, bahwa akidah kita berada di tahqiq. Bukan iman atau akidah yang yang tidak tahqiq. Bukan iman atau akidah yang istilah semalam boleh guna istilah itu di Masjid Sungai Ular semalam. Iman atau akidah yang mengbantai. Apa istilah malam? Sedap bunyi istilah tu. Iman atau akidah yang cacamerba. Istilah lain, ada istilah lain. Cacamerba itu gambaran iman ataupun akidah yang tidak menentu, gitu kan? Nah, ada istilahnya. Main bedai. Ini kan? Iman atau akidah yang main bedal saja. Ya. Semalam Maulid bercakap tentang dasar agama iman Islam ihsan. Ya. Nah, semua ini menuntut tahqiq. Ya. Iman menuntut tahqiq, Islam menuntut tahqiq, ihsan menuntut tahqiq. Tahqiq dengan makna tahqiq dengan makna kalau kita boleh cakap dari sudut ilmiahnya, tahqiq dengan makna sidq wal ikhlas. Nah, tahqiq dengan makna itu. Nah, dalam arti kata yang lain, benar, betul, benar, betul. Nah, benar dan betul saja memadai sudah istilah. Nah, itu tahqiqnya. Benar dan betul itu berdasarkan kepada Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Nah, itu. Jadi inilah yang Walid istilahkan semalam ya. Hari ini share dengan kamu orang. Iman yang tidak tahqiq. Nah, iman ini rentetan. Kita berdasarkan kepada rentetan akidah. Nah, ilmunya kita faham sudah. Ya, akidah atau iman yang tidak tahqiq berarti tidak menepati sidq wal ikhlas. Itu prinsip. Nah, apabila tidak menepati sidq wal ikhlas berarti dia tidak benar dan tidak betul. Ya kan? Jadi apabila tidak benar dan tidak betul, nantinya itulah yang kita sebutkan sebagai akidah yang cacamerba. Ya, akidah yang cacamerba. Ibadah yang cacamerba. Adab yang cacamerba. Nah, itu implikasi. Ya. Apabila ketiga-tiga ini tidak berdiri di atas tahqiq. Ya, tahqiqnya bagaimana? Sidq wal ikhlas. Benar dan ikhlas. Nah, ikhlas itu kita faham. Benarnya itu yang menjadi persoalan. Nah, benar terkait dengan ilmu. Ya, benar terkait dengan ilmu. Berarti sekiranya kita menerima ilmu itu secara benar, dan nanti iman kita benar. Kita terima ilmu itu secara benar, nanti Islam kita benar. Kita terima ilmu itu secara benar, nanti ihsan kita itu benar. Nah, begitu. Jelasnya? Nah, jadi sidq yang menjadi perbincangan. Adapun ikhlas, nah itu tidak tujuan yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu fakta-fakta yang mu'tamad ya, di dalam prinsip-prinsip akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, adapun benar tidak benar itu, benar atau betul, benar atau tidak benar, betul atau tidak betul diukur dengan Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini sandarannya. Sandaran. Okey, jadi kita balik kepada supaya akidah kita
ibadah kita di sini ibadah kan? Ibadah dan adab kita di sini adab ya. Tidak caca merbah. Ya kan? Caca merbah tahu kan caca merbah? Atul kau tahu kan caca merbah itu apa? Akidah yang tak apa-apa. Nah, yang secara ilmunya akidah yang tidak betul itu saja kan? Yang mungkin kita maknakan kita memberikan pencerahan akidah yang tak apa-apa, akidah yang tidak boleh disebut sebagai akidah, mungkin begitu kan? Akidah merapu, itu istilahnya. Akidah merapu, ibadah merapu, adab merapu. Boleh faham kah? Kau faham kah Tul? Akidah merapu tahu? Akidah yang tidak ada paksinya, akidah yang tidak ada dasarnya. Akidah diterjemahkan juga dengan pegangan. Pegangan yang tidak ada paksinya, pegangan yang tidak ada dasarnya. Dan pegangan yang entah apa-apa, tahu kah? Merapu saja. Ibadah pun demikian juga, bang. Ibadah yang merapu. Semalam boleh kasih contoh ibadah merapu. Nah, pada kita, dalam disiplin kita, ilmu kita, ibadah itu mencakup kehidupan, betul? Ibadah itu mencakup kehidupan. Nah, kehidupanmu 24 jam. 24 jam, satu hari. Faham kah? Nah, ibadah mencakup kehidupanmu 24 jam satu hari. Ini termasuk makan, minum, pakai, nah semuanya ibadah. Pergaulan, percampuran, semuanya ibadah. Betul kan? Paham kah? Nah, itu prinsipnya kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, bagaimana yang dikatakan ibadah merapu? Nah, oleh contohkan semalam orang pergi umrah, artis pergi umrah. Tudung dia. Seronoknya berada di belakang Nabi. Rasa berada dekat dengan Nabi. Pulang dia, nah, semua buka habis. Faham kah? Nah, itulah gambaran untuk menunjukkan ibadah yang merapu. Jelas kah? Bukan ibadah itu merapu. Orang yang berlakukan ibadah itu merapu. Nah, itu. Faham kah? Nah. Sama saja macam keadaan-keadaan lain. Jadi yang ini dia ikut, yang ini dia tidak mau. Sembahyang dia terima, menutup aurat dia tidak terima. Nah, jadi itu yang kita maknakan ibadah yang merapu. Nah, jika ibadah itu merapu, berarti life-nya, kehidupannya 24 jam berada di dalam kemerapuan. Faham kan? Nah. Dan begitu juga kalau kita kaitkan dengan adab. Semua sekali, sama saja. Kan? 24 jam akidah, 24 jam ibadah, semuanya merapu. Kan? Nah, apabila jadi merapu, mana mungkin Allah Subhanahu wa taala menerimanya, ya? Karena doktrin kita ya, doktrin akidah kita ataupun doktrin agama kita sendiri, doktrin agama adalah kita perlu sampai kepada ubudiyah, ya, itu doktrin agama. Ini kita belajar sudah semuanya. Semua ini dicampur-campur, semua ini campur ini, sama juga ubudiyah. Ubudiyah adalah istilah gambaran kesempurnaan kita sebagai hamba dalam hubungan dengan Allah SWT. Ubudiyah adalah kesempurnaan, gambaran kesempurnaan hubungan hamba dengan Tuhan. Itu dipanggil ubudiyah. Ya. Jadi doktrin yang kita sebutkan tadi adalah antaranya adalah untuk menyempurnakan ubudiyah, betul? Nah, itu doktrin kita. Itu doktrin kita kan? Dalilnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia, bahkan sekalian makhluk, melainkan untuk mengabdikan diri. Nah, mengabdikan diri itu kita sebut ubudiyah. Okey? Nah, itulah tujuan kita dijadikan. Maka karena itu doktrin artinya sesuatu yang ditanam di dalam akal ya. Perlu kita tanam di dalam akal kita
antara tugas kita, antara tanggung jawab kita, antara peranan kita adalah supaya sampai kepada ubudiyah. Atau dalam bahasa pencerahannya, supaya diri kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah itu. Itulah peranan kita, itulah tanggung jawab kita. Ya, bermula dengan 24 jam masa kita satu hari. Nah, kemudian nanti masa kau 60 tahun kah, masa kau 70 tahun kah, masa kau 80 tahun kah, 90 tahun kah, itu gambaran kehidupan kita ya. Nah, semuanya berhubungan dengan Allah SWT dan menyempurnakan ubudiyah ini. Nah, itu jelas. Ya. Nah, atas nama menyempurnakan ubudiyah inilah perlunya kita sampai kepada tahqiq. Ya. Atas nama menyempurnakan ubudiyah kita. Ubudiyah diterjemahkan dengan kehambaan. Nah, ada definisinya tersendiri kan? Nah, Walid ambil yang singkat saja. Ubudiyah dimaknakan dengan kehambaan yang sempurna. Nah, untuk sampai kepada kehambaan yang sempurna, tahqiq iman, tahqiq Islam, tahqiq ihsan menjadi penting. Kenapa? Jika tidak tahqiq, nah kita berada di posisi yang kita sebutkan tadi merapu. Tahu kah? Merapu dalam soal akidah, merapu dalam soal ibadah, merapu dalam soal adab. Kan? Ada orang yang tentang merapu dalam soal adab. Ada orang yang dengan ibu bapaknya, Masya Allah, mau perang saja. Itu tidak kena, ini tidak kena. Tapi dengan orang lain, Masya Allah, pijak semut pun tidak mati. Nah, itu kemerapuan adab kan? Ada orang dengan gurunya, dia pikir mau bunuh gurunya saja. Cuman aku mau bunuh guruku ni. Tapi kalau dengan syaitan-syaitan itu dia baik saja kok. Ada orang macam-macam kan, macam-macam. Nah itu adab. Adab dengan Allah, adab dengan sesama makhluk, adab dengan agama. Nah, adab dengan agama pun satu hal lagi. Tidak ada adab dengan agama. Orang kelang kabut mau sembahyang maghrib, kelang kabut mau mengaji, dia masih nganga kedai kopi, minum teh tarik saja. Teh tarik pun satu itu saja, satu gelas itu saja. Selebihnya mengorat anak toki kedai itu. Toki kedai itu pun tidak solat lah. Dengan anak-anaknya sekali tidak solat. Hancur semua. Nah, itu buruk adab dengan agama kan. Dan buruk adab dengan agama berarti buruk adab dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, semuanya ini kita terjemahkan dengan merapu, kemerapuan ya dalam beragama. Ya, sesungguhnya kita tidak dapat nafi, kita perlu faham betapa kita berada di tengah-tengah umat yang merapu dalam agama. Ya. Dan mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepada kita, mengampunkan dosa kita, membantu, membimbing kita, memberi petunjuk kepada kita, bebas terlepas daripada kemerapuan ini. Paham kan? Nah itu. Nah justru itulah kita mengambil kesempatan ya dengan izin dan limpah rahmat Allah SWT belajar tentang tahqiq akidah. Ya, kita belajar tentang tahqiq akidah. Dan kita sedang membincangkan fasal yang kedua ini tentang perkara-perkara yang membinasakan iman bagi memenuhi prinsip-prinsip tahqiq alal akidah. Mudah-mudahan kurang-kurangnya kita tahu tidak boleh buat begitu dalam hal akidah, tidak boleh buat begini dalam hal akidah, kurang-kurangnya. Paham kah? Paham kah Mimi? Okey. Jadi kita terus. Malam ini kita sambung lagi tentang apa? Tentang memutuskan Islam dengan perkataan, i'tiqad, berbantahan, bersenda-senda.
Nah, jadi hal-hal lain berada di bawah keempat-empat itu. Ya, nah ini musannif sendiri pun menyusun kitabnya begitu, bah. Ya, dia menyebut satu tentang ada 5 jalur, dia menyebut satu jalur secara tersendiri, dan kemudian dia menyebut 4 jalur lagi secara kelompok. Okey? Nah, pada gambaran keempat-empat itu boleh berlaku serentak saja. Okey. Nah, kita telah pun membincangkan hal yang paling penting ya, kirakan tentang apa ya? Tentang mendustakan Nabi. Pada pengajian lalu kita membincangkan tentang mendustakan Nabi. Nah, betapa mendustakan Nabi itu diartikan dengan mendustakan agama. Dan mendustakan agama itu diartikan dengan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam usuluddin dimunculkan para ulama usulinya dengan usuli. Ya, ini usul ya, kamu orang perlu paham ya. Ini untuk orang-orang yang mau jadi guru ini perlu paham. Ya, kita ada fiqh, kita ada usul fiqh. Kita ada tauhid, kita ada usul tauhid, sama saja. Ya, ataupun disebut usuluddin. Ya kan? Nah, di mana sama tasawuf pun sama saja. Kita ada tasawuf, kita ada usul tasawuf. Yang kita akan bacakan kitabnya nanti, Hidayatul Azkiya itu. Ya. Okey. Dalam usuluddin atau usul tauhid, para ulama membuat kesimpulan dengan satu bentuk ya, disebut apa? La ta'atillah bima'siyatir rasul wala ta'atir rasul bima'siyatillah. Nah, itu antara usul dalam usuluddin. Faham tak? Dalam usul tauhid. Nah, kalau dalam usul fiqh itu nanti kamu orang belajar la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib misalnya. Tidak sempurna sesuatu yang wajib melainkan dengannya, maka nya itu juga menjadi wajib. Contoh, ya kan? Itu usul fiqh terkait dengan hal-hal ibadat. Nah, sekarang terkait usul tauhid, terkait dengan hal-hal akidah. Faham tak? Nah, disebutkan apa? La ta'atir rasul bima'siyatillah. Tidak ada taat kepada Rasul dengan bermaksiat kepada Allah. Nah, jika kita bermaksiat kepada Allah, kemudian kita bilang kita taat kepada Rasul, nah itu merapu, itu bohong. Faham tak? Nah, begitu. Wala ta'atillah bima'siyatir Rasul. Demikian juga. Kau tidak boleh merasakan kau taat kepada Allah SWT, sedangkan kau bermaksiat kepada Rasul. Ya. Ini nanti mungkin sampai satu masa kita perlu hafal ini usul-usul ini. Dalam usul tauhid sikit saja dia punya ininya. Okey nak? Boleh tulis ya. La ta'atir rasul bima'siyatillah. Bima'siyatillah. Wala ta'atillah bima'siyatir rasul. Wala ta'atillah bima'siyatir rasul. Ini antara usulnya. La ta'atillah, la ta'atir rasul. La ta'atir rasul bima'siyatillah. Wala ta'atillah bima'siyatir rasul. Gitu. Nah, diingat bah usul ini. Mana si Sila? Hah? Di rumah. Kenapa? Hantunya belum habis. Hah?
Hantu macam-macam hantu ada. Hantu raya, hantu kuih raya. Okey. Nah, itu usul tauhidnya. La ta'atir rasul bi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada Rasul dengan bermaksiat kepada Allah. Wala ta'atillah bi ma'siyatir Rasul. Dan demikian juga tidak ada ketaatan kepada Allah dengan bermaksiat kepada Rasul. Jadi gambarannya apa? Gambarannya taat kepada Allah sama saja dengan taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul sama saja dengan taat kepada Allah. Makna tersiratnya apa? Makna tersiratnya engkau taat kepada Allah, kau perlu taat kepada Rasul. Engkau taat kepada Rasul, berarti kau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Doktrin ini perlu ditanam kepada anak-anak ini. Tahu kan anak-anak ni, diorang ini. Nanti kita susun. Kita takhrij dan kita susun. Nah, anak-anak kita didoktrin dengan hal begini dulu. Okey. Nah, jadi itu terkait dengan kita bincang apa? Berbincang tentang mendustakan Nabi, betul kan? Nah, jadi berdasarkan kepada usul ini, sekiranya kita mendustakan Nabi, berarti kita mendustakan Allah. Nah, begitu. Faham tak? Nah, kau mendustakan Nabi, sisi apapun, nah kau mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sisi lain, apabila kau mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kau mendustakan Nabi. Sama saja. Nah, di situ sebagai gambaran untuk menunjukkan kepada kita bahawa isu mendustakan Nabi itu memusnahkan agama yang ada pada kita. Faham kan? Nah, apabila musnah agama pada diri kita, nah itu di situ berarti musnahlah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama saja. Jelas ya, Atul? Nah, jadi di sana betapa pentingnya untuk kita memahami hubungan kita dengan Nabi. Ya, sangat penting. Sekurang-kurangnya kita tahu sudah bahwa Nabi itu adalah wasilah, ya kan? Nabi adalah agama. Kurang-kurangnya berbanding orang di luar sana, ada yang tidak tahu apapun dia. Betul kan? Nah, hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya Muhammad ibn Abdullah, nah dia adalah agama. Ya, dia adalah wasilah. Nah, lagi nanti kita macam-macam lagi di bawah sana. Dia adalah role model, dia adalah itu, dia adalah ini, macam-macam. Kan? Yang disebut oleh kita semua. Dia adalah rahmatan lil alamin misalnya. Nah, itu semua terkait dengan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang Walid tekankan di sini adalah hubungan dengan baginda Nabi itu. Ya. Kefahaman-kefahaman yang mempengaruhi hubungan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Ya. Jangan sampai kita pun merapu juga, apa? Tidak tahu apa. Orang Maulidur Rasul, kita pun Maulidur Rasul. Kan? Orang belarak di atas jalan, kita pun berarak di atas jalan. Dulu ada satu kawan Walid kerja Telekom. Nah, dia cerita tentang Maulidur Rasul. Berarak di atas jalan, dia orang buat apa? Buat getah, pakai getah itu kan. Di apa? Di panggil apa itu? Kamu orang panggil apa? Getah, pakai getah, lepas tu letak kertas keras-keras tu, tarik, pop, kena punggung orang itu. Panggil apa? Hah? Lastik. Itu panggil lastik juga? Ah, okey. Lastik punggung orang tu. Nah, dia cerita dengan Walid. Jadi dia orang 4-5 orang yang nakal-nakal dalam Telekom itu, dia orang berarak juga kan, Maulidur Rasul berarak dia orang. Dia ada TNB dulu, sekarang tidak lagi. 80-an, 90-an masih ada itu. Maulidur Rasul akan berarak, bang. Peringkat kebangsaan. Ingat peringkat kebangsaan. Nah, yang nakal-nakal itu akan buat lastik itu, bang. Mana punggung-punggung yang besar-besar itu, top. Orang tengah berarak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu keadaannya. Tahu kah? Nah, ini yang cerita dengan Walid.
Nah, Walid bilang, sekarang buat lagi kah? Tua sudah Ustaz, aku taubat sudah. Nah, orang yang berarak itu pun dia berselawat, bagus lah, betul. Tapi dia sendiri pun dalam keadaan tidak mengikut apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Nah, mau berarak Maulidur Rasul, make upnya 3 inci. Make upnya, panggil apa itu? Hah? Dia ada bedak asas, dia ada, aku pun tidak tahu mama panggil apa. Mamamu tidak pernah ajarku itu. Panggil apa Zati? Hah? Yang di mata itu panggil maskara, tahu sudah? Hah? Nah, bulu matanya macam bulu mata Melayu biasa saja, tahu kan? Ketika Maulidur Rasul, mau berarak Maulidur Rasul, bulu matanya panjang dekat sekaki. Melantik begitu. Hah? Merah semua, pipi merah semua, merah. Apa ini? Nampakkah? Itu yang Walid maksudkan tadi. Dia tidak pernah memahami hubungannya dengan baginda Nabi SAW. Justru dia terlibat dengan meraihkan peristiwa kelahiran Nabi yang kita sebutkan Maulidur Rasul itu dalam keadaan dia tidak paham apapun. Paham tak? Nah, ini yang terjadi kepada umat. Jadi tidak pelik jika kita berkata, kita bercakap ya, para ulama bercakap tentang orang yang berselawat kepada Nabi tetapi mendustakan Nabi. Orang yang merasakan apa ya? Bukan merasakan sebenarnya. Ingin menyintai Nabi padahal dia mendustakan Nabi. Nah, para ulama berbincang tentang itu. Paham tak? Nah, semuanya terjadi kenapa? Semuanya terjadi karena tidak tahu, tidak faham hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam arti kata yang mudah, mendustakan Nabi itu berlaku kerana tidak faham hubungan dengan Nabi. Jelas ya? Sama saja dalam hal lain. Mendustakan Allah Subhanahu wa taala itu berlaku kerana tidak faham tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya menuntut kita faham. Ya. Faham tentang Nabi itu penting, faham tentang Allah Subhanahu wa taala itu penting. Apalagi kita cuma menggariskan. Ya, kita menggariskan sebagai struktur. Ada 3 hal yang kita perlu paham betul. Ya kan? Faham secara sempurna diri kita, agama, dan Allah Subhanahu wa taala. Faham kita 3 struktur ini, kita akan faham ke semuanya. Paham enggak? Nah, itu. Mau faham macam mana dia pun tidak belajar. Nah, kalau belajar pun orang yang mengajar pun tidak memberi paham. Pun satu hal juga kan? Nah, di sanalah ya kita perlu berfikir bagaimana untuk faham dan untuk memahamkan orang lain, tahu tak? Nah, begitu, Pak. Jangan kita biarkan umat ini tidak faham terus. Nah, apabila tidak faham, nampak dia merayakan Maulidur Rasul tapi merapu di dalamnya. Nampak dia beribadah tapi merapu di sana. Nampak dia berakidah tetapi merapu di sana. Nah, itu yang merosak itu semua kan? Okey. Jadi selesai kita tentang mendustakan Nabi. Mudah-mudahan Allah melimpahkan ilmu kepada kita, pengetahuan kepada kita, fahaman kepada kita. Jelas. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kita sambungkan lagi. Malam ini kata musannif rahimahullah ta'ala. Dan barang siapa mengata dengan makna mengungkapkan perkataan. Mengata dengan makna mengungkapkan kata. Nah, artinya keluar daripada mulutnya perkataan. Itu mengata. Dan barang siapa mengata. Nah, apa dhabitmu? Fas. Nah, mengeluarkan kata, mengungkapkan kata, mengeluarkan kata, Nah, itu. Tidak kira siapapun. Kau nama Fas kah? Kau nama Lina kah? Kau nama apa kah? Siapapun. Pangkat darjat apapun. Nah, isim nakira di sana. Tidak kira siapapun. Nanti kau bilang, aku ustaz, aku ustazah, tidak apa-apa. Mana mungkin tidak apa. Siapa yang mengungkapkan kata ini,
Nah, dia terlibat. Terlibat apa? Terlibat dengan rusak imannya, binasa imannya, binasa Islamnya, jadi murtad atau jadi kafir. Ya, nah itu. Apa katanya? Mengata kalimah kufur. Mengata kalimah. Sama ada kalimah, ayah. Ya, kalau berdasarkan kepada teks Arabnya, kalimah itu satu perkataan kan? Nah, sama ada satu perkataan, ayah ataupun satu ayat. Nah, satu perkataan itu mungkin pada sisi kita orang Melayu kan. Kalau bahasa kita Melayu, satu perkataan kadang-kadang tidak memberi makna apapun. Ya kan? Kalau berdasarkan kepada bahasa Arab dipanggil mufid ay ghair mufid. Perkataan yang memberi faedah atau tidak memberi faedah. Nah, itu orang belajar ilmu nahu. Al-kalamu huwa lafdhun murakkabun mufidun bil wad'i wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa hurfun ja'a li ma'nan. Ja'a datangnya li ma'nan, memberi makna. Jadi ada perkataan yang memberi makna, ada perkataan yang tidak memberi makna. Ya kan? Nah, jika tidak memberi makna tidak apa. Jika memberi makna, nah itu ada hal yang perlu dibincangkan. Sama saja Melayu pun sama saja, Pak. Ada perkataan yang memberi makna dan ada perkataan yang tidak memberi makna. Ya kan? Nah, melainkan ayat, melainkan dalam bentuk satu ayat. Lazim kebiasaannya dalam bentuk satu ayat. Fahamkah? Nah, itu. Jadi seseorang mengata kalimah kufur, mengata keluar daripada mulutnya kalimah kufur. Kalimah ayat di sana sama ada satu perkataan ataupun satu ayat kufur. Kufur dengan makna ayat yang boleh menyebabkan jadi kafir. Kufur itu sifatnya. Ya. Dia bercakap sama ada satu kalimah ataupun satu ayat di mana kalimah dan ayat itu boleh menyebabkan batal Islam kita, batal iman kita, seterusnya menjadikan kita murtad atau menjadikan kita kafir. Nah, jadi dasar awalnya kita perlu menerima dan faham ada perkataan dan kalimah, ya. Ada perkataan, bukan dan kalimah, ada perkataan atau ayat yang boleh menyebabkan batal iman kita, batal Islam kita, dan menyebabkan kita jadi murtad atau menyebabkan kita jadi kafir. Nah, paham yang itu dulu. Perlu tulis, Pak. Nah, ini sudah ya. Oke, kita perlu faham ada kalimah. Kalimah dalam bahasa Melayu artinya satu istilah, betul kan? Nah, kalimah atau ayat. Nah, ini ayat berarti yang panjang. Ayat itulah yang mempunyai isim, fa'il, huruf. Ya. Ada kalimah atau ayat yang boleh menyebabkan terbatal iman. Nah, bukan terbatal, jangan kita sebut terbatal Islam, cukup memadai ya. Kita menggunakan istilah amaliyah, ya. Kita boleh menggunakan istilah ilmiah. Nah, itu kita perlu sebut satu-satu. Sekiranya kita menyebut istilah amaliyah, nah merangkul semua sudah. Okey? Akan yang boleh menyebabkan terbatal Islam kita. Nah, ini kalimatnya amaliyah. Ada kalimah ya.
Kalimah berarti satu ayat, satu kalimah, satu perkataan. Nah, ayat berarti satu ayat yang panjang. Aku mau pergi ke kedai. Nah, itu satu ayat. Nah, jika kedai saja itu satu kalimah. Nah, kan? Mana kau? Disambung kedai katanya. Nah, itu satu kalimah. Tapi jika dia mengatakan aku mau ke kedai, nah itu satu ayat. Nah, itu bezanya. Faham kasih betul-betul. Walaupun kita tidak belajar di sekolah bahasa Malaysia. Bahasa Melayu bah. Nah, dulu orang antar sekolah kau lari Atul. Atul pula Faz. Atul tidak lari pada dia. Atul cuma bercinta buah pokok ubi saja. Okey. Kau pahamkan Mimi boleh cakap ini? Nah. Kau pahamkan rantau? Nah, baca Mizi. Boleh tulis itu. Suara jantan bawa. Kau ini mau jadi perempuan saja. Aduh. Aku pun heran. Tinggal 3 orang perempuan lebih mau jadi perempuan pula. Ada kalimah atau ayat yang boleh menyebabkan perbuatan Islam kita. Nah, Walid mau menyatakan apa di situ? Berhati-hati ya. Itu mubtada' mahzufnya dalam bahasa Arab. Ya, mubtada' permulaan yang terhazaf di situ, permulaan tersembunyi di situ. Ya, perlu berhati-hati ya. Ada kalimah atau ayat yang boleh membatalkan Islam kita. Ingat ya. Nah, apabila kita terlibat dengan kalimah itu atau ayat itu, maka batallah Islam kita dan menjadikan kita murtad atau kafir. Murtad istilahnya fiqh. Kafir istilahnya tauhid. Nah, istilahnya tasawuf apa Fas? Pandai Fas. Masya Allah. Okey. Belum bincang lagi tentang kalimat ini. Panjang, tempat lain dibincangkan. Tapi dia sebut dulu kalimah kufur ya. Nah, apa kalimah kufur? Antara kalimah kufur itu adalah, contoh ya, ini contoh yang pernah berlaku kepada masyarakatnya. Tutup aurat itu macam hantu kom-kom. Itu contoh. Ya kan? Nah, boleh contohkan kalimah kufur. Bukan kalimah itu ayatnya itu. Itu ayat. Ya. Kalau dalam bentuk kalimahnya, pakai tutup auratnya, bukan disebut ya. Kalau bentuk kalimahnya mungkin, dia tengok orang yang menutup aurat, ya kan? Nah, bilang, hantu kom-kom. Itu ayat juga, bah. Hantu kom-kom. Nah, ayat sudah kan? 2 kalimah sudah di situ. Nah, sebab itu boleh dibilang tadi, banyak dalam bentuk ayat daripada kalimah, faham tak? Dan nanti kita jumpa kalimah apa? Ada kalimahnya. Faham tak? Nah, itulah. Sisi lain, kalimah lain, hukum-hukum yang Quran itu tidak sesuai, ya kan? Tidak logik. Sembahyang tidak, apa macam-macam boleh pernah dengar dulu kan? Orang-orang liberal itu, pemikiran liberal itu, mereka mempertikaikan ibadat. Katanya ibadat ini ritual individu. Tidak ada kena-mengena dengan perintah Tuhan. Ini ritual individu. Macam-macam. Ya, kerana dia jahil, dia bercakap macam-macam. Betul kan? Nah, kerana itu kita jangan jahil. Jangan jahil tentang agama, jangan jahil tentang Allah Subhanahu wa taala. Jangan jahil tentang agama, berarti jangan jahil tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita mengambil tahu apa yang Nabi kita bawa kepada kita, betul kan? Nah, sebab itu dasarnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara tahqiq, katanya niabatan, katanya apa? Tasdiqun nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma alima muji'ahu bihi minad din bid darurah. Nah, itu di awal-awal kitab kita. Engkau menerima Nabi dengan sempurna. Engkau menerima Nabi dengan sempurna
akan apa yang dibawa oleh Nabi itu. Apa yang Nabi bawa? Agama. Nah, ini berarti kau menerima Nabi, kau menerima agama. Dan penerimaan itu mesti sempurna, walaupun secara darurah. Ini kan? Nah, itu dasarnya. Gambaran untuk memberitahu kita bahawa satu tentang menerima Nabi, yang kedua tentang menerima agama, dan yang ketiga tentang apabila menerima agama itu berarti ada perkara-perkara yang disuruh dan yang dilarang. Itu agama kan? Nah, karena agama itu kontensnya, kandungannya adalah suruhan dan larangan. Betul? Nah, itu kita belajar dari awal-awal lagi dasarnya. Ya, agama itu kontensnya adalah perintah. Kontensnya adalah perintah. Dan perintah itu dicabangkan kepada dua. Yang dinamakan suruhan, yang dinamakan larangan atau tegahan. Betul kan? Nah, itu kontensnya. Ini berarti kita perlu memahami agama dari sudut suruhan dan tegahan. Jelas ya? Supaya kita tidak mengeluarkan kata. Nah, kita bercakap sekarang tentang kata, mengata. Betul kan? Supaya tidak keluar daripada mulut kita kata yang kemudian menjadi kalimah ataupun menjadi ayat yang boleh membatalkan Islam kita. Kenapa? Karena terkait dengan larangan. Paham tak? Nah, itu. Jelas ya? Okey. Jadi apa lagi contoh? Contoh kalimah kufur macam-macam. Nanti kita jumpa di depannya. Di depan di sana macam-macam lagi kita akan jumpa. Okey? Jenis-jenis kalimah yang membawa kepada kufur. Boleh contohkan saja. Okey, terus. Kemudian isunya di sini dan disangkanya berarti dia merasakan, ya kan? Dan disangkanya, sangka itu dengan makna dia merasakan, ya kan? Orang yang mengeluarkan kalimah kufur ini, orang mengeluarkan kalimah ataupun ayat kufur ini, disangkanya bahwasanya ia menghendaki yang lain daripada makna yang dikatanya. Contoh, dia mengatakan menutup aurat ini Arab saja, kita tidak ada kena-mengena dengan kita. Ini apa? Ini budaya Arab saja. Contoh, dia mengeluarkan perkataan itu. Ya. Tetapi yang dia mau maksudkan dalam hal ini, dia tidak maksudkan bahawa dia menolak hukum menutup aurat misalnya. Ya, tapi perkataannya begitu. Nah, itu maksud bahwasanya ia menghendaki yang lain daripada makna yang dikatanya. Jadi maksudnya lain daripada makna yang dikatanya, berarti maksudnya lain. Faham tak? Maksudnya tidak menafikan hukum tutup aurat, tetapi perkataannya seperti menafikan hukum menutup aurat itu, menolak hukum menutup aurat itu misalnya, atau menghina dan sebagainya. Faham tak? Nah, itu. Maka orang itu jadi kafir katanya. Jadi maka orang itu jadi kafir, itu fatwa litahqiq. Itulah fatwa para ulama kita ahli sunnah wal jamaah, dan untuk kita tahqiqkan. Maka orang itu jadi kafir. Jadi kafir juga, walaupun tujuannya maknanya lain, bukan dia bermaksud begitu, maksudnya lain. Kau maksudkah, kau tidak maksudkah, perkataan itu menunjukkan begitu, maka tetap jadi kafir. Nah, itu. Disinilah gambaran yang Walid sebutkan. Tetap jadi kafir. Kau tahu atau kau tidak tahu. Nah, jelas itu. Nah, nanti orang sandar, oh dia bercakap karena dia tidak tahu, dia bercakap karena dia jahil, sebagainya. Nah, ada perkara yang kita bercakap tidak sampai menjadi kafir ya. Adapun kejahilan kita tetap berdosa. Ya, dan ada perkara yang tetap jadi kafir, kau tahu ataupun kau tidak tahu. Nah, jadi betapa kita perlu berhati-hati itu. Ya kan? Nah. Jadi dasarnya jelas, ya. Dasarnya jelas di situ. Kita bercakap mengeluarkan kalimah kufur daripada mulut kita ataupun ayat kufur daripada mulut kita, sama ada kita memaksudkan lain, tujuannya lain dan sebagainya, tetap jadi kafir. Allah, masya-Allah. Ini bahaya kan? Bahaya, jaga.
Ya, kita akan belajar. Kita pun ingin tahu juga, kalau begitu apa kalimahnya ya. Nanti sekejap. Sampai bahagiannya. Kita akan belajar nanti. Nah, yang boleh ceritakan dengan kamu orang. Ada seorang yang mengamuk bila tahu suaminya menikah lagi. Nah, dia pun keluar di rumah dengan parang-parangnya. Itu kan, dengan tidak menutup auratnya. Kain pakai kemban saja. Itu kan. Pegang parang. Nah, Walid pernah bercakap dengan dia, Walid. Sabar, tenang. Ini bukan kerja kita, ini kerja Allah pun tidak adil, dia bilang. Nampak tak? Itu kalimat lah. Itu ayat lah. Yang boleh menyebabkan jadi kafir. Allah, Masya Allah. Nah, Walid pun tidak tahu, tidak berani cakap lagi selepas itu. Takut dia berlebih-lebih. Nah, itu pun dari sisi ilmunya, nah di situ pun sudah menyebabkan jadi kafir. Walaupun maksudnya kita tidak tahu apa. Tahu tak? Ya kan? Faham kali nak cerita itu? Nah, Walid cakap dengan dia begini. Sabar kak. Ini bukan kerja kita, nikah, kahwin ini, urusan ini, jodoh, pertemuan ini bukan kerja kita, kerja Allah. Dia bilang, Allah pun tidak adil. Nanti teriak begitu pak. Aku lakonkan saja. Tahu kak? Terkejut aku pak. Allah pun tidak adil. Nah, bukan cerita itu, tetapi perkataan yang keluar daripada mulutnya itu. Faham kah? Nah, boleh menyebabkan murtad atau jadi kafir. Nah, inilah masalahnya. Itu orang yang klasifikasinya mungkin dia tahu agama. Orang panggil dia ustazah juga kan? Semua orang mengaji Quran dengan dia. Nenek-nenek pun mengaji Quran dengan dia. Makcik-makcik pun mengaji Quran dengan dia. Anak-anak pun mengaji Quran dengan dia. Orang panggil dia ustazah. Aku tidak tahu dia belajar di mana. Tidak pernah aku tanya. Kan? Tapi dia, orang panggil dia ustazah. Nah, aku datang di situ, terus kita pun panggil ustazah juga. Nah, ketika dia mengamuk itu saja, aku tidak panggil ustazah. Aku panggil kakak, Pak. Dengan andaian, mudah-mudahan aku panggil kakak itu dia pun cool, gitu kan. Sejuk. Nah, mana ada sejuknya lagi. Lagi panas dia. Tuh, Oke. Maka orang itu jadi kafir, itu fatwanya ya. Itu fatwa, tahqiq kita. Maka orang itu jadi kafir bahkan pada zahir dan batin katanya. Nah, itu tahqiq langsung. Pada zahir artinya pada jasmaniah. Nah, jasmaniah kenapa? Karena suara itu keluar daripada mulutnya sendiri. Pada batin, nah itu pada rohaniah. Ya. Dasarnya apa yang disebut oleh apa yang berlaku di jasmaniahmu adalah datang daripada rohaniahmu. Nah, itu dasarnya. Betul kan? Faham tak, Pak? Nah, kau ketawa apa? Kau ketawa Adam. Nah, dia lebih bagus daripada kita. Tahukah dia tidak ada dosa apapun. Nah, kau ketawa kepada dia. Kau yang berdosa. Iyalah. Kau sudah tentu ketawa. Kau menghina begitu kan? Jadi kau ketawa kenapa? Nah, kalau mau ketawa, Walid di sini lagi boleh ketawa. Aku dengar saja kho-khonya itu. Okey. Letih bah dia jaga anak ayam lagi. Tahu kah? Anak ayam itu ikut saja kakinya berjalan. Tahu kah? Okey. Nah, jelas ya? Jelas sudah di sana ya? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan nggak sebelum kita terus? Biar kita paham satu-satu. Nanti kita akan sampai di fasa-fasa yang lebih jelas ya, lebih terbuka. Nah, sekarang didatangkan dasar-dasar saja dulu. Okey. Tidak ya? Nah, jadi kalau timbul pertanyaan, jadi kafir pada zahir dan batin itu bagaimana? Nah, jika sebuah negara Islam, ya, ada tindakan di sana. Ada tindakan yang akan diambil, perlu diambil. Ya. Nah, oleh kerana tidak ada negara Islam, kalau ada pun negara ini negara caca marba macam kita ini. Nah, jadi murtad tidak ada masalah, Pak. Nah, itu kan, mau murtad silakan, tidak ada masalah. Nah, kerana itulah orang mau murtad. Yang Walid pelik, Walid selalu tengok di dalam Facebook itu di Eropah sana, orang cenderung kepada Islam. Hari ini, kemarin bukan hari ini. Hari ini, Pak.
Mereka meresmikan satu lagi masjid di Jerman. Masjid yang besar. Diresmikan dengan azan. Azan pertama. Masjid di Jerman. Dan jemaah dia lebih daripada 5,000 orang. Masya Allah. Kan? Yang di Jerman itu mau Islam. Yang di Eropah, Eropah ya. Mereka mau kepada Islam, mereka cenderung kepada Islam, mereka mau mendengar Islam. Yang di Malaysia ini mau murtad. Itu yang heran. Sebenarnya tidak perlu heran. Nabi sebut sudah dalam satu hadis sahih. Ya. Apabila orang yang diberikan Islam tidak memegang Islamnya, tidak berteguh dengan Islamnya, maka kami akan gantikan orang yang lain, yang luar daripada Islam. Nah betul Pak. Allah sedang menggantikan sekarang. Ya. Allah menggantikan di Jerman, di France paling kuat, Prancis. Itu ada statistiknya, tahu kah? Ribuan orang menjadi Islam. Prancis, Jerman, sebelah-sebelah sana apa lagi ya? Eropah sana, Spanyol. Allah, Masya Allah. Nah di Malaysia, mau murtad, mohon mau murtad, perempuan mau menikah dengan Hindu, mau murtad. Yang mau menikah dengan Kristian, mau murtad. Kebanyakan mohon untuk murtad itu adalah perempuan. Ini pun mengherankan juga, Pak. Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Itulah keadaan. Jika kita tidak berpegang teguh, Allah akan gantikan kepada orang lain. Nah, orang lain yang akan berpegang teguh dengan agama Allah SWT ini. Nah, itu jam kita nganga saja. Yoga. Allah, subhanallah. Terus. Tidak dengar, Pak. Oke. Iya, untuk menggambarkan bahwa perkataan itu tetap mengkafirkan. Rohaniahkah, jasmaniahkah, bukan alasan lagi sudah di situ. Perkataan itu adalah perkataan yang mengkafirkan. Nah, itu. Paham nggak? Nah, jadi tadi boleh sebut sudah dasar tadi ya, untuk memberitahu kepada kita agama itu adalah ada suruhan dan ada larangan. Atau jika kita tafsirkan suruhan itu dengan makna ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Paham nggak? Nah, itu larangan. Nah, tiba-tiba ada orang yang menggunakan perkataan yang tidak dibenarkan. Paham nggak? Perkataan itu mencakup akidah, bukan ibadah. Nah, itu puncanya. Sekalipun rohaniahnya betul, tapi jasmaniahnya salah, nah dia tetap salah. Paham nggak? Nah, kita belajar sudah dasar teorinya, pendekatannya. Kita belajar sudah betul. Nah, ini akidah. Ini ibadah. Ini adab. Ya kan? Nah, ini adab. Nah, jika salah di sini, apa mungkin betul di sini? Sedang yang mencakup semuanya itu adalah akidah. Paham enggak? Nah, jika rosak di sini, nah boleh tandakan dengan merah. Jika rosak di sini, betul. Ini matematik akidah pun orang sebut juga. Hah? Jika rosak akidah, nah rosak bagian ini, bagian di dalamnya apakah mungkin elok? Itu pemahamannya kan? Karena yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah akidah. Sedangkan ibadah itu adalah perhubungan. Itu kita belajar sudah dasarnya. Akidah adalah hubungan. Ibadah adalah perhubungan. Jika perhubunganmu bagus, akidahmu rusak, itu munafik. Nah, sekarang kamu orang nampak sudah kah? Centum bah maklumatnya. Nah, orang munafik, kenapa munculnya istilah munafik? Kenapa munculnya orang munafik dibentangkan oleh Al-Quran? Orang munafiknya ibadah itu bagus kan? Bahkan ada hadis yang menyebut tentang ibadahnya orang munafik itu lebih bagus daripada mukmin. Keadaannya begitu kan?
Tetapi tetap Allah SWT menolaknya. Kenapa Allah menolak? Kerana dia tidak ada hubungan. Yang ada padanya itu adalah perhubungan. Faham tak? Nah, jadi isunya sama saja sekarang. Atul bertanya tadi, kenapa orang itu dihukumkan kafir pada zahir dan batin, pada rohaniah dan jasmaniahnya, sedangkan jasmaniahnya saja yang mengeluarkan perkataan kafir, rohaniahnya tidak. Nah, aku sebut sudah di sini. Perkataan itu adalah perkataan yang ditegah, jelas ya. Nanti kita belajar usuli-usuli. Walid tidak sempat mengajar kamu orang khusus ya, ingat ya. Nah, berdasarkan kepada kitab ini, nah Walid bentangkan usuluddinnya. Kalau kau mau mengaji khusus satu persatu, memang tidak ada kesempatan. Mau menikah lagi, mau pulang lagi, mau itu lagi, mau ini lagi. Ini pun tinggal 1 tahun saja lagi, orang. Lepas itu beli raya keling sudah. Hah? Nah, Walid masuk habis 4 tahun Walid habis sudah dengan kamu orang. Terserah kamu orang saja. Kita tidak ada ikatan lagi dengan mereka selepas 4 tahun. Betul kan, Mah? Hah? Begitu kah? Macam mana Mizi? Aku lupa sudah. Kamu orang punya perjanjian. Hah? Nah, di sana diberitahu bahwa 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Betul? Nah, di kita 3 tahun kamu terikat dengan RTMS ya. Di kita 4 tahun. Berarti tambahan 1 tahun saja. Faham kah? Nah, begitu, Pak. Nah, jadi Walid berpegang dengan 4 tahun saja. Nah, masuk tahun kelima, jika RTMS minta, saya mau minta student-student yang saya hantar kepada ustaz untuk belajar itu pulang mengajar di RTMS. Nah, Walid terpaksa. Nah, Mizi kau berambus. Kau jangan duduk sini, kau bagi kau dengan kursi ini nanti. Paham enggak? Nah, itu, Pak. Paham enggak? Kecuali RTMS bilang, okey, student-student yang ada pada ustaz, kami di RTMS memberi kebenaran untuk mereka meneruskan pengajian berapa tahun yang mereka suka. Nah, itu jam tidak apalah. Paham enggak? Kamu orang ingat kamu orang tidak ada harga kah sekarang? Sekarang ada harga sudah tahu kah? Aku tidak bawa telefon, ada orang minta mengajar. Kasih tahu sudah. Bila aku kasih tahu? Di kandang kambing itu hari. Kasih tahu sudah kan? Orang antar WhatsApp dengan Walid minta, adakah student-student yang boleh mengajar? Rumah dibagi, makan dibagi, duit poket nanti dibagi kau 1.000 sebulan. Kau mau buat apa? 1.000 sebulan. Kau 200 sebulan cukup lah, bedak bukan kau beli banyak. Betul kan, Mizi? Nah, dia mau kasih 1.000. Nampak tak? Ada 2-3 orang, 2-3 madrasah pun ada kontak Walid. Ya, minta guru daripada sini. Nampak kah? Jadi kamu orang ingat, jangan ingat kamu orang value tiada ya. Ada value semuanya, tahu kah? Menikah saja aku tidak tahu value kamu orang. Kalau ilmunya, nah ada value sudah. Faham betul? Nah, ini contoh yang boleh sebut tadi ya. Rusak akidahmu, berarti rusaklah ibadahmu, berarti rusaklah adabmu. Nah, dalam arti kata yang lain, semuanya ini tidak terpakai. Jelas ya? Tetapi jika rusak ibadahmu, sedangkan akidahmu tidak rusak, nah itu dipanggil dosa. Nah, kau minta ampun kepada Allah, ya kan? Kau perbetulkan, nah itu saja. Jelas? Oke. But, ada soalan lain? Nah, Atul bagus mencetuskan persoalan. Nah, ada soalan lain enggak? Tiada, oke, terus. Oh, habis sudah dia. Demikianlah faktanya apa yang telah kita sebutkan, ya. Demikianlah, jadi isim isyarah juga itu. Falihaza, haza itu isim isyarah, ya kan? Nah, apabila ada isim isyarah berarti perlu kepada faktanya. Faktanya di mana? Faktanya apa yang kita dhabitkan, apa yang kita bincangkan daripada awal sampai habis, sampai ke titik tadi. Nah, itu faktanya. Jadi kalau kita bahagikan, nah kita berbincang ada 3 bahagian. Bahagian pertama kita belajar tentang makna riddah, makna murtad dan kemudian hukumnya kafir itu. Bahagian yang kedua kita belajar tentang adapun memutuskan Islam dengan perbuatan. Itu kedua. Tapi nomor 2 bahagian itu. Nah, kemudian bahagian ketiga kita belajar tentang
Adapun memutuskan Islam dengan perkataan, i'tiqad, berbantahan dan bersenda-senda. Nah, berarti ada 3 bahagian. Nah, ketiga-tiga bahagian itulah ya pada isim isyarah yang kita sebutkan tadi, demikianlah, ai dirujukkan kepada bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Nampak ke? Okey. Demikianlah ai bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Dirujukkan begitu ya. Yang disebut, nah, ketiga-tiga bahagian itu disebut oleh Syekh Muzajjid di dalam kitab Ibab, Ubab ai Ibab. Walid menyebutnya Ibab. Ada yang menyebutnya Ubab. Ya. Nah, di sini dia menyebut Ubab. Siapa yang menyebut Ubab ini? Yang menyebut Ubab ini adalah Al-Hidayah House of Publishers Sdn Bhd. Siapa? Ustazah Nuraini Abu. Nah, dia yang mengalih tulisan. Nah, adapun teks klasiknya kita baca dengan perkataan huruf Arabnya kan? Ain kah? Teks klasiknya tulis apa? Huruf Ain kah huruf Alif? Siapa pegang teks klasik? Ain kan? Jadi Ain dibaca dengan Ibab. Dan Nuraini Abu membacanya dengan Ubab. Nah, jadi kita sebut saja bahwa Walid menerima sebutan ini dengan Ibab. Okey. Demikianlah ai rujuk 1, 2, 3 yang disebutkan Syekh Muzajjid di dalam kitab Ibab. Kitab Ibab ini antara kitab-kitab klasik ya, kitab lama bukan kitab baru. Berlaku kesepakatan para ulama sudah. Adapun kesepakatan ini ada pada zaman tabi'in, ada pada zaman tabi'in dan seterusnya. Ya. Jadi kesepakatan itu bukan kesepakatan baru. Ijma' itu bukan ijma' yang baru. Ijma' ini adalah ijma' yang berkembang sejajar dengan perkembangan ilmu sejak daripada belum habis abad ketiga Hijrah dan terus berkembang. Ya. Okey. Kemudian yang kedua, dhabitkan Syekh Muzajjid nombor 1. Nah, nanti kita simpulkan senang. 1, 2, 3 kita sebut begitu saja. Syekh Muzajjid dhabit nombor 1. Syekh Muzajjid menyebutnya di dalam kitab Ibab ay Ubab. Dan yang disebutkan Syekh Ismail Ibnul Muqri. Syekh Ismail bin Muqri. Nah, ini pun seorang ulama besar juga. Jadi Muzajjid mungkin tabi'in di penghujung. Atau mungkin ya, Walid mungkinkan saja kerana Walid tidak mendapat sejarah mereka ini ya. Kemudian Syekh Ismail Ibnu Muqri. Syekh Ismail Ibnu Muqri tidak disebutkan kitabnya, tetapi guru Walid mengatakan bahawa Syekh Ismail Ibnu Muqri mensyarahkan kitab Ibab ay Ubab itu. Nah, berarti syarah kepada kitab Ibab ay Ubab oleh Syekh Ismail Ibnu Muqri. Mereka ini adalah orang alim. Mereka ini adalah orang yang mempunyai otoriti keilmuan khususnya terkait akidah. Ya, nah itu. Bukan sebarang orang, bukan cap ayam. Nah, okey. Dan katanya, dan lagi, nomor 2 ya, Syekh Ismail Ibnu Muqri nomor 2. Yang ketiga, nomor 3 ya, dan Syekhul Islam di dalam Raudhut Talib dan syarahnya Asnal Muttalib. Syekhul Islam ada 2 pendapat di sana. Ada guru-guru tua kita mensyarahkan Syekhul Islam di situ adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ada pula yang mensyarahkannya dengan mengatakan beliau adalah Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Jadi Raudhut Talab itu kalau disandarkan Imam Nawawi pengarangnya.
Kemudian Asnal Muttalib itu Zakaria Ansari lah yang mensyarahkannya. Nah, jadi berarti 4 orang di situ. Imam Nawawi, mudah-mudahan Allah merahmatinya, dan Zakaria Ansari. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati keduanya. Nah, itu semua ulama-ulama besar itu. Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, berarti kalau namanya saja ada 3, ada 4 sudah di sana kita sebutkan. Nah, kitabnya juga ada 4. Dan mereka adalah ahli, ya. Mereka adalah ahli dalam soal akidah, ya, dalam bidang akidah, Ahlussunnah wal Jamaah. Dan apa yang kita bincangkan, apa yang kita sebutkan daripada bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3, nah itu merupakan kesepakatan mereka. Faham kan? Nah, dan kesepakatan mereka juga semestinya mereka bersepakat dengan yang sebelumnya, kan? Tidak mungkin bang ulama ini dia sendiri-sendiri begitu. Ya, bahkan menjadi disiplin dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, mereka akan sepakat dengan ulama sebelumnya, betul kan? Nah, kecuali Ibnu Taimiyah saja. Kenapa Ibnu Taimiyah dalam perkara akidah ditolak? Ya, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menolak metod akidah Ibnu Taimiyah. Ini berlaku tahun 700 Hijrah ke atas. Ya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah pada ketika itu maupun selepasnya, berterusan sampai sekarang, menolak metod yang dibangunkan oleh Ibnu Taimiyah. Antaranya, hujahnya antara lain adalah kerana dia bersendiri tanpa bersandar kepada ulama sebelumnya. Nah, itu antara hujah. Faham tak? Nah. Jadi dia bersendiri. Bersendiri dengan makna dia tidak menyandarkan hujah-hujahnya kepada ulama sebelumnya. Nah, jadi kalau demikian faham kita, justru para ulama Ahlussunnah seperti Syekh Muzajjid, Syekh Ismail ibn Muqri, Syekhul Islam, sama ada Imam Nawawi atau Zakaria Ansari, nah sudah tentu mereka bersandar kepada ulama sebelumnya. Paham tak? Nah, jika mereka bersandar kepada ulama sebelumnya, kemudian datang lagi bersandar kepada ulama sebelumnya, datang lagi bersandar kepada ulama sebelumnya, sudah ada 4 fasa di situ. Berarti 4 fasa keulamakan sebelum mereka. Nah, ini kita boleh simpulkan sebagai pendapat-pendapat sharih. Tahu tak? Pendapat-pendapat sharih ataupun pendapat-pendapat rajih. Pendapat-pendapat sharih artinya pendapat-pendapat yang jelas. Pendapat-pendapat rajih artinya pendapat-pendapat yang diberi penerangan ke atasnya. Boleh paham tak? Nah, berarti ini pendapat yang boleh diterima pakai. Dan tidak pelik kenapa dan mengapa ulama-ulama yang datang kemudian, ya, para ilmuwan yang datang kemudian menerima pakai, istilahnya istimbat, ya kan? Menerima pakai, mengistimbat atau menerima pakai pendapat-pendapat mereka. Nah, itu. Nah, kita ada kitab di sana banyak. Yang di atas, bagian atas itu, nah itu semuanya akidah itu. Semuanya akidah, tapi Arab. Sekarang kalau baca kitab Arab macam tikus tengok besi saja, kan? Nah, jika ada kesempatan nanti kita belajar bahasa Arab, nahwu, sarafnya. Nah, kemudian baru kita baca kitab Arab, tahu kah? Gitu. Nah, habis sudah. Jadi setakat yang kita sebutkan tadi itu untuk menyepakati, ya, untuk melihat kepada kesepakatan para ulama tentang bahagian 1 yang kita bincang, bahagian 2 yang kita bincang, bahagian 3 yang kita bincang di atas teks kita. Ya, paham kah? Nah, bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3 itu dari sudut strukturnya dia merupakan dasar. Dasar kepada tahqiq akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Paham ini? Nah, sekarang lepas ini kita tidak bincang dasar lagi. Nah, kita terus kepada isu. Ya. Jadi sebab itu musannif dia mengemukakan pandangan-pandangan tadi itu sifatnya adalah dasar. Menyebut dasar-dasar. Jadi apabila kita berdiri di atas dasar-dasar ini, nah nanti kita bercakap tentang perkataan yang menyebabkan jadi kafir. Dasarnya ada sudah kita. Paham tak? Nah itu. Boleh paham gitu Lina? Ini kajian kitab ya. Lebih penting kajian kitab daripada apabila kita sampai di satu peringkat, nah kajian kitab itu menjadi penting kepada kita. Karena kita perlu bersandar kepada banyak pendapat ulama. Lebih banyak keulamakannya, nah itu lebih bagus. Jelas ya? Okey. Kemudian kata musannif. Barang siapa, nah di sini bermulanya apa? Bermulanya isu. Jadi oleh kerana kitab kita disusun begini, apalagi kalau kitab klasik, susun cara klasik gitu kan. Nah disinilah, dhabitkan, disinilah bermulanya isu. Jadi Walid sebut begini supaya apa? Supaya kita yang belajar memahami perbezaan antara dasar dan isu. Antara perkara dasar atau pokok dan permasalahan. Nah itu dua hal yang berbeza. Ya. Dalam disiplin ilmu, nah kita perlu memahami konsepnya begitu. Ya. Antara perkara pokok ya, jadi konsep pemahaman kitab ya. Konsep pemahaman kitab. Nah, dia ada kaedahnya ya. Nah, jadi satu kita perlu memahami perkara pokok atau dasar. Nah, selepas kita memahami perkara pokok atau dasar, tahap kedua baru kita memahami isu-isu. Isu-isu ataupun permasalahan. Nah, hal ini berlaku bukan saja dalam kitab ya, dalam ilmu pun sama saja, dalam disiplin ilmu pun sama saja. Ketika kau belajar tauhid, kau perlu memahami pokok-pokok dasar-dasar tauhid dulu. Ya, kemudian baru kau pergi kepada isu, betul kan? Masalah-masalah. Kita belajar fiqh pun sama saja. Mula kita perlu kepada dasar-dasar ibadah itu. Selesai kita memahami dasar dan pokok kepada ibadah, baru kita pergi kepada isu-isu di dalam ibadah. Faham kan? Nah, begitu caranya. Mula kau perlu belajar rukun sembahyang itu 13. Nah, kemudian baru kau pergi kepada masalah-masalahnya. Batal macam mana? Gitu kan? Okey. Nah, ini Walid lebih fokuskan kepada konsep pemahaman kitab. Nah, kitab lazimnya akan begitu. Jadi supaya kita lebih supaya kita lebih peka dengan dasar-dasar, nah kemudian nanti baru isu-isu. Kadang-kadang para ulama kita, guru-guru kita dulu-dulu, perkara dasar dia menuntut kita hafal. Ya. Ulama kita dulu-dulu. Tuan-tuan guru kita dulu-dulu, ya, perkara yang dasar dia menuntut kita hafal. Nah, yang tidak perlu hafal adalah isu. Walaupun itu kitab klasik saja. Nah, dasar itu kau hafal, kasih ingat betul-betul, kasih faham betul-betul. Nah, nanti datang isunya, perbincangan itu berjalan terus saja. Okey? Nah, boleh sikit mau sambung sikit saja. Kemudian kata musannif, nah sekarang isu ya. Barang siapa mendustakan Nabi atau menyangkal satu ayat daripada segala ayat Al-Quran yang ijma' segala ulama atasnya mengisbatkan dia, atau menambahi satu kalimah di dalam Al-Quran serta di'atiqadkannya akan dia satu ayat daripadanya,
atau meringan-ringankan Nabi dengan menyumpah atau lainnya. Menyumpah ai menyampah, berbit kan? Kena ada dua sifat dia, dua-dua sifat, menyumpah pun sifat, menyampah pun sifat. Atau lainnya. Atau diringan-ringankan sunnah Nabi. Atau diringan-ringankan sunnah Nabi. Seperti bahawa dikata baginya kerat olehmu kukumu. Kerana mengerat kuku itu sunnah Nabi. Maka jawabnya tiada mahu aku mengerat dia. Dan jika ada ia sunnah Nabi sekalipun, maka orang itu jadi kafir. Allah. Nah, ini isu sudah. Ya, perhatikan. Katanya barang siapa, tidak kira siapapun. Ya, kerana agama kita tidak pernah mengikat kita dengan kedudukan. Nah, itulah disiplin agama kita. Berbeza dengan agama Kristian, berbeza dengan agama-agama lain. Nah, Kristian yang namanya padri itu tidak berdosa. Yang berdosa itu orang biasa saja. Sebab itu padri boleh mengampunkan dosa. Itu agama Kristen kan? Jadi kamu orang pun bagus juga nanti kita belajar perbandingan agama itu. Jadi kerana itu orang Kristen sehari Ahad dia datang ke gereja. Nah, nanti padri mengampunkan dosanya. Bersih balik. Pulang daripada gereja, nah hari Isnin dia mabuk, dia begitu, dia begini, dia buat jahat itu, dia buat jahat ini. Sampai Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu. Ahad datang balik gereja dia. Padri akan mengampunkan dosanya, bersih balik dia. Nah, begitu pahaman Kristen. Islam tidak begitu. Islam bukan begitu. Islam dalam hal dosa, pahala, berdosa, berkebajikan. Nah, terkait dengan siapapun. Apapun kedudukan tidak mempengaruhi. Ya. Nah, dia tok guru, dia tidak apa, dia mengurat. Mizi saja tidak boleh mengurat. Mana boleh begitu, Pak? Tidak boleh mengurat itu, tok guru pun tidak boleh, mizi pun tidak boleh. Tahukah? Nah, tapi Tuan Guru Walid bilang mengurat itu boleh. Jika lelaki tidak mengurat, macam mana mau menikah dengan orang perempuan? Nah, di sana perkataan mengurat itu perlu ditafsirkan. Bukan boleh pakai kepala kita saja, tahukah? Nah, kalau pakai kepala mizi, mengurat itu wiwit. Nah, itu. Ya kan? Kalau kita pakai kepala para alim ulama kita, mengurat itu dengan makna minta elok-elok jika kau mau anak orang. Faham kan, mizi? Nah, okey. Okey. Nah, sekarang kita lihat sikit saja ya. Barang siapa mendustakan Nabi. Nah, di situ saja poin kita malam ini. Kita belajar sudah mendustakan Nabi kan di dasar sana. Di bahagian ketiga. Barang siapa mendustakan Nabi. Nah, sekarang aku mau dengar cerita saja. Mendustakan Nabi itu macam mana? Nah, rantau dulu Rantau kalau sikit-sikit dia kasih tahu dia demam. Nah, kita pun tidak tanya dia. Kita mau tanya, dia bilang dia demam. Kita pun tidak tanya dia. Ini hari demam pun kita tanya juga. Nah, kau belajar sudah. Mendustakan Nabi. Belajar sudah minggu lepas. Nah, macam mana? Macam mana yang dikatakan mendustakan Nabi itu? Poin-poin sebagai gambaran mendustakan Nabi itu. Nah, kau cerita Kau jangan kau belajar atur ayat kau begini cantik-cantik. Kau mau sastra tidak ada masalah Kalau kau pandai bersastra, nah sastra saja. Nah, perkataan mendustakan itu kasih definisinya dulu Rantau. Wajar sudah semua orang ketika memberikan jawapan. Nah, dia mungkin melibatkan definisi, gitu kan? Mungkin melibatkan 4 perkara kan? Aku kasih tahu sudah. Apa? Pertama definisi, kedua tujuan, ketiga cara, metodnya, dan
Dan yang keempat, hasil implikasinya, gitu kan? Nah, jadi dia akan membabitkan 4 itu saja berdasarkan kepada pertanyaan. Nah, jika Walid tanya pertanyaan tadi, Walid tanya apa ya? Walid tanya mendustakan Nabi. Nah, kau ceritakan. Jadi berarti pertanyaan Walid itu membabitkan definisi kan? Nah, itu kau ni rantau, jangan slow sangat bah. Nanti kita beli mikrofon seorang satu, tahu tak? Setiap kita ada mikrofon, kita bersidang macam parlimen bersidang itu, tahu tak? Nah, ada mikrofon seorang satu. Yang itu, Pak. Semua orang boleh jawab pakai mikrofon. Nah, apa rantau kau ini ambil masa? No, 9.30 sudah, Pak. Nanti orang lain marah kau, lapar nasi semua orang, tahu tak? Bagi Mizi, nah dia suruh bagi kau aja. Nah, dia suruh bagi kau pula. Nah. Ya, kami mana tahu kau mau cakap apa. Sekarang kami serah kepada kau saja. Sebab orang perempuan-perempuan ni semua tahu dia orang ni, tahu kan? No, kau makan masa banyak berantau. Kau ni sakitnya tu di kaki bukan di mulut, tau kah? Kau sakit kaki sampai tidak boleh cakap. Macam mana rantau? Kantui sudah? Kantui? No, kantui buat dia rantau. Nah, siapa yang tidak kantui? Kau Lina. Nah, kantui bilang kantui apa? Supaya tidak banyak masa. Hah? Ya, justru mencuba itu bagus. Mana ada murid pandai terus, bah? Hah? Aku yang murid tua ini pun guruku bilang tidak betul itu. Salah itu. Nah, kau yang baru betul semua. Semua orang cuba, bah. Jadi menafi Nabi, menolak Nabi. Boleh faham. Jadi empat ya. Semua itu terkait menafi Nabi, menolak Nabi, begitu. Nah, jika datang satu orang bilang, serban ini sebenarnya bukan sunnah Nabi, ini roti canai saja, geng roti canai saja. Nah, kau mau klasifikasikan apa? Aku tidak menolak Nabi. Cuma aku bilang serban ini geng roti canai. Nah, kau mau klasifikasikan apa? Nah, jadi bukan kau tidak boleh menggunakan istilah Nabi saja, faham tak? Nah, bukan. Kau jangan menggunakan istilah mendustakan Nabi. Sebab itu kau perlu kasih definisi dulu. Nama kaedah menjawab ya. Ketika kau memberikan definisi, Nabi adalah agama. Ketika itu baru kau boleh kaitkan. Faham? Nah, mendustakan Nabi berarti mendustakan agama. Nah, mendustakan agama, mendustakan Nabi. Nah, jadi nanti sisi Nabi itu apa pula? Sunnahnya, itunya, ini itu kan. Nah, ketika mana-mana keadaan pun yang sabit dengan mendustakan Nabi, artinya mendustakan agama. Begitu bah, caranya. Ya. Belajar bah, rantau. Kau mau belajar bila lagi mau cakap dengan orang. Nanti Walid hantar kau bercakap di depan 300 orang. Sebelum pergi ke di depan 300 orang, kau bercakap dulu dengan 230 orang kita saja. Tahukah? Begitu bah. Sebab apabila kau berada di depan 300 orang,
Dalam 300 orang itu macam-macam kepala, kau tahu kah? Nah, kadang-kadang dia mau test kau saja. Maaf, dia kasih soalan. Kau berpeluh dari kepala sampai punggung. Tahu kah? Okey? Jadi beringat. Nah, jadi walaupun berhenti di situ, ya, pastikan kamu orang mempunyai credibility, karisma, ya, untuk mengajar, menjawab persoalan sebagainya. Nah, jangan kita mati kutu, tahu kan mati kutu? Jadi kebanyakan keadaan orang-orang yang mengajar ni mati kutu. Bila mati kutu dia tidak tahu mau menjawab macam mana. Begitu. Okey. Walid, andaikan kamu orang sebenarnya tahu, tapi jam saja, jam. Jam tahu kah? Jam tidak tahu mengolah ayat itu macam mana. Nah, itu masalah kamu orang. Jadi masalah itu perlu dipecahkan kebuntuannya. Dia tidak boleh dibiarkan. Ya. Mengolah ayat. Nanti kita belajar tentang mengolah ayat. Kita tunggu seorang profesor lagi datang. Okey. Bila ketemu musannif, wallahu a'lam. Ada soalan kah? Silakan. Ada pendapat yang berbeza, ya, walaupun dalam hal akidah ini ada pendapat yang berbeza. Apakah kita boleh pastikan bahawa dia kata aku tak mau itu dengan maksud dia bukan sunnah tu? Dia kata aku tak mau tu, apa yang dia tak mau sunnahnya? Di situlah kenapa ada ulama yang kalau kita nak sebut dia lebih keras. Ya, kita sebut dia lebih keras. Antaranya ada Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia sangat keras dalam hal ini. Sebab pada faham dia, kalau mulut kata tak mau, hati tak mau nak. Itu pada faham Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah taala berbeza sikit dengan Abu Mansur. Jadi bukanlah kita tak boleh terima Abu Mansur, tapi kita nampak kelompangan tu banyak macam kita bincang dari awal. Jadi kita lebih bertegas dengan pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari, dan kebanyakan para ulama lebih sepakat dengan Imam Abu Hasan Asy'ari atas nama nak menjaga supaya kita tidak sewenang-wenangnya mengeluarkan kalimat-kalimat ataupun ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan jadi kafir. Kita sebutkan tadi. Nah, sebagai contoh, Makcik tanya tadi itu, dia berkata begitu, tapi bukanlah makna dia menafikan sunnah itu tak, tapi itu dia yang tahu, kita bukan tahu. Kan? Boleh faham itu? Nah, kalau dia tapi itu dengan tapi yang bukan menafikan sunnah, mudah-mudahan dia selamatlah. Begitulah. Tapi kalau dia tapi dengan menafikan sunnah Nabi SAW, itu dia tak selamatlah dalam keadaan macam tu. Itu. Dia ada dua situasi. Satu situasi bila kita ni orang panggil apa ya? Kita berada di dalam wilayah Islam. Itu satu situasi. Bila situasi dalam wilayah Islam, benda-benda macam ni dia akan jadi sendiri ya. Kan? Dia akan ada yang menjadi saksi, dia akan ada yang cuba membetulkan, dia akan ada macam tu. Situasi kedua, situasi kita tidak di dalam wilayah Islam dengan maksud pakat kebingungan belaka, pakat takti belaka. Itu situasi itu. Dan kita merasakan situasi yang kedua ni adalah situasi kita. Pemerintah kita pun bingung, tak tipak. Kita sebut begitulah. Kan? Masyarakat kita lagi-lagi lah. Nah, ketika kebingungan beginilah yang kita takut. Situasi sebuah wilayah Islam, kita sebut negara Islam lebih besar, negara Islam itu kita tak membimbangkan kerana dia ada badan dia yang membetulkan. Kalau kawan ni bercakap salah, kita boleh mengadu kepada badan dia panggil apa? Hizbah. Kan?
Dia panggil hizbah. Badan ni dia panggil hizbah. Badan hizbah ni dia boleh membetulkan mana yang tidak betul. Dia boleh menggunakan mimbar masjid. Dia boleh macam-macam. Tapi situasi kita yang jadi masalah ni. Orang tu salah pun kita nak perbetul dia tak boleh. Dia nak pergi berbetul, nak buat main masjid pun tak. Situasi ni. Situasi kedua ni lah yang kita kaitkan dengan fitnah akhir zaman ni. Tu dia. Jadi bila sebut kata fitnah akhir zaman, dia bersifat masing-masing kena faham, masing-masing kena erti, masing-masing kena jaga. Dia bersifat begitu. Boleh clear tak saya sebut tu kan? Kita kena jaga diri kita. Jaga jangan ada hak ni jangan berlaku kat kita ni. Contohnya. Jadi nantinya dengan limpah rahmat Allah, saya jaga, semua kita pakat jaga. Kalau kita katakan tempat kita ni sebuah kerajaan, kita masing-masing pakat jaga. Dengan sendirinya kerajaan kita ni akan jadi terjaga. Boleh keadaan itu kan? Tu keadaan tu lah maksud. Peranan keadaan tu lah. Jadi kita dengar ilmu malam ni. Saya jaga, rantau jaga, semua kita pakat jaga. Jangan ada sedikit pun, apa kita kata tadi, ruang-ruang untuk merendahkan sunnah Nabi SAW. Jadi semua pakat terjaga. Maka sunnah tu akan berkembang biak elok. Tak ada hal. Yang duk jadi hal ni, kita menganggap benda di sunnah. Kawan pun tak menganggap benda tu sunnah. Itu contohnya. Macam kita dengan Wahabi. Kita duk menganggap serban ni sunnah. Berdasarkan kepada ulama-ulama kita sebelumnya semua, sepanjang zaman. Serban ni sunnah. Mai Wahabi dia kata, ni budaya Arab. Jadi dia seolah-olah dia gagal memahami konsep sunnah Nabi SAW itu sendiri. Kemudian dia mendakwakan tidak ada hadis terkait dengan serban. Nak berlambak hadis tak ada. Dia kata hadis tu dhaif, lalu betul, lalu bunyi hadis dhaif tak boleh pakai. Dia pikir dulu lah. Jadi ini suasana yang menyebabkan masyarakat jadi celaru. Bila celaru, kita hak tak celaru, kita hak ada tahqiq tu, kita ada pegangan tak apa. Hak celaru tu dia kata serban bukan sunnah. Ketika dia meletakkan serban tu bukan sunnah, tak pelik kalau dia meletakkan tu geng roti canai tu. Tak pelik. Dia ada dua keadaan. Jika kita boleh membantah mereka dan menghujah mereka dan implikasinya baik kepada agama, kita dibenarkan. Kalaulah kita menghujah mereka akan menambahkan lagi kerosakan mereka, itu lebih baik kita sukut, lebih baik kita diam. Ini di antara pandangan-pandangan para ulama kita lah. Kan? Sebab kita kena menjaga. Dasarnya adalah kita jangan kerana lidah kita hak tak murtad jadi murtad. Jangan kerana anggota badan kita hak du jahil-jahil kebingungan tiba-tiba jadi murtad. Jangan begitu. Kita kena jaga hak tu. Hak tu lebih besar keadaan dia. Lebih besar dasar dia, lebih besar pokok dia. Itu. Jadi ada kalanya kita pun tak sedar. Kita duk berhujah-berhujah. Tentang kawan tu keluar ayat memurtadkan. Jadi kerana kita berhujah dengan dia tu, kita takut benda-benda macam tu lah. Ada keadaan ni kita elok diam lah. Kan? Atau kita depend lah kalau kita ahli. Kadang-kadang kita tak ahli, kita nak berhujah dengan mereka. Itu saya duk peringatkan, kalau kita tak faham pasal Wahabi, kita susah duk berhujah dengan mereka. Kita duk peringatkan kalau betul lah. Sebab apa? Sebab Wahabi ni dia main berhujah dengan hujah akal. Walaupun dia mengatakan dia sandak kepada Quran, hadis sebagainya, tapi jauh lebihnya dia punya mengarut dengan akal dia. Kan? Jadi di sana kalau kita tak memahami konsep akal, konsep ilmu akal, dia akan kilah kita lalu betul pula. Tetap keadaannya membawa kemudaratan. Itu saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ilmu kepada kita lah. Kita boleh jaga diri kita. Itu. Dalam suasana fitnah yang kacau bilau habis lah ni. Yang sunnah, yang tak sunnah, yang tu jadi lugu tu, yang ni faham lugu ni. Itu Pak, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Itu ialah, kita berada dalam suasana dia lah. Itu ya. No, Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Warzuqna fahman nabiyyin. Waj'alna min ibadika salihin. Allahumma hdina siratikal mustaqim. صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله ومنا ومنكم. أقم الصلاة.